Atau ada keluarga yang kena stroke? Atau tetanggamu? Ada ya? Ada? Kalian tahu nggak dosen kalian ini pernah kena stroke juga loh ini. 13 tahun lalu saya usia 32 tahun saya kena stroke. Perdarahan. Saya nggak bisa jalan selama 1 tahun 3 bulan. Tapi setelah itu saya bisa nyetir lagi, bisa nyetir kemana-mana, bisa pergi kemana-mana. Itulah kehebatan pengobatan yang mungkin dilakukan oleh saya sama teman-teman saya waktu itu ngobati saya. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin masih agak ngos-ngosan tadi naik tangga soalnya jalan nggak boleh pakai lift ya. Nggak bisa nih. Ya, stroke adalah semua penyakit yang bersifat mendadak. Jadi tidak ada namanya stroke itu berjalan setelah 6 bulan, setelah 7 bulan lemah, tapi datang dengan sekonyong-konyong. Tiba-tiba, kalau orang Jawa bilang sakdet saknyet. Ya toh, sesaat itu. Jadi pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan, kelemahan, ada yang tangan separuh lemah, ada yang mulutnya perot, ada yang bicaranya pelo, itulah stroke. Jadi kalau kita di sini definisi adalah stroke adalah secara prinsip masalah secara tiba-tiba yang dialami seseorang dengan masalah pembuluh darah. Jadi kalau masalah pembuluh darah itu terjadi, berarti itu adalah stroke. Jadi beda ya, kalau misalnya orang jatuh karena benturan kepala terbentur, dengan saat dia tiba-tiba lagi ngapain, lagi kerja, lagi tidur, lagi nonton TV, dia ambruk, itu beda. Ya. Makanya kalau kalian besok koas stase di bagian saraf, ya 80% pasien kalian adalah stroke. 80% semua rumah sakit pasiennya adalah stroke untuk bagian neurologi. Jadi orang spesialis saraf makanya dulu namanya SPN ya, SPS ya. Sekarang SPN kan? Iya, spesialis stroke. Sekarang nggak mau dibuat SPS, makanya dibuat SPN, spesialis neurologi kan sekarang. Itu makanya sekarang. Bukan gitu tapi lo bukan loh. Nah ini, kita lihat jumlah stroke itu yang mana? Yang kalau dari kalian kiri atas ya, itu paling banyak. Jadi kasus stroke untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kondisi pasien adalah yang kiri atas. Oke, kemudian dari komposisi stroke itu ada 2 macam kan, kalian tahu? Stroke penyumbatan sama stroke perdarahan. Kita lihat paling bawah sini. Stroke penyumbatan 85%. Sementara stroke perdarahan hanya 15%. Jadi memang kejadian utama pada stroke adalah penyumbatan. Tidak akan lebih tinggi perdarahan dibandingkan penyumbatan. Jadi seperti itu. Yuk, ada yang mau tanya dulu nggak? Yuk. Kalian pernah tahu waktu sebelum kuliah, sebelum jadi mahasiswa kedokteran pernah dengar stroke itu apa gitu? Apa ya? Yang kalian dengar tentang stroke apa? Apa? Kelumpuhan nggak bisa gerak. Apa lagi? Perot. Ada lagi? Oteks. Ayo. Akibat hipertensi, betul. Apa istilahnya kalian dengar tentang stroke itu apa? Yang dikatakan tadi lumpuh separuh memang stroke itu bentuknya serangannya kalau kita bilang kontralateral. Jadi yang otak sebelah kanan yang kena stroke, yang lumpuh sebelah kiri. Yang kena otak sebelah kiri, yang lumpuh sebelah kanan. Terus dia bilang apa? Perot. Perot juga bisa kalau yang kena nervus 7 sentral. Tapi jangan samakan, ada lagi nervus 7 perifer. Itu bukan stroke, namanya Bell palsy. Ya, itu juga nanti akan kita ajarkan juga bagaimana apa itu Bell palsy, apa itu nervus 7 sentral. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi ada hipertensi. Hipertensi adalah faktor penyebab utama pada stroke. Nanti kita lihat di sini ada juga datanya ya. Ada lagi pertanyaan? Ada yang mau nanya? Yuk, silakan. Oke. Nah, ini faktor resiko yang menunjukkan
kemungkinan besar orang kena stroke. Yang pertama, kegemukan. Ya, kegemukan ya. Hanya faktor resiko, bukan mutlak utama penyebab ya. Yang kurus banyak kok, yang kurus kena stroke ya banyak. Kemudian yang kedua, hipertensi. Itu tensi tinggi. Yang ketiga, DM, diabetes mellitus. Yang keempat, penyakit jantung. Pasien dengan punya riwayat sakit jantung akan punya persentase lebih tinggi untuk kena stroke. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah siapa nih yang merokok ya? Ada yang merokok di sini? Masa kedokteran banyak yang merokok? Masih banyak ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi ini adalah faktor resiko yang modifiable, artinya bisa dirubah. Nah, berubahlah mulai sekarang. Ya. Sementara yang tidak bisa dirubah adalah faktor keturunan. Orang tua kalian punya stroke, sangat mungkin Anda punya stroke. Usia di atas 55 tahun, tapi sekarang ada yang di atas di bawah 40 tahun atau 35 tahun banyak kena stroke juga. Gender katanya pria lebih banyak daripada wanita. Itu pas penelitiannya lebih banyak laki-laki dan perempuan memang. Tapi juga yang penelitian lebih banyak perempuan daripada laki, mungkin saja. Gender bisa saja. Gender jangan dijadikan acuan untuk menilai faktor risiko ya. Kecuali itu tumor payudara memang paling banyak perempuan daripada laki-laki ya. Oke. Tapi ada loh laki yang kena. Ada artis yang kena, tahu kamu? Siapa yuk? Ayo, siapa? Yang cowok yang kena tumor payudara. Siapa yo? Aku aja umur segini tahu artisnya kok. Kalian tahu Robby Purba? Ya itu. Iya kan? Iya kan? Nggak tahu kan? Dia pernah kena ada benjolan di payudara dia. Mungkin bukan tumor tapi fibroadenoma mammae. Ya. Robby Purba pernah kena kanker atau kanker lah, bukan kanker tapi benjolan pada payudaranya. Ya. Oke, ini ya. Jadi ada namanya faktor resiko yang tidak bisa kalian kendalikan, ada yang bisa kalian kendalikan. Oke, tahu ya? Oke. Gampang kok, seru. Nah, ini dia. Ini gambaran bayang-bayang saya yang saya lihat kalau memang orang itu kena stroke. Karena saya nggak pernah lihat langsung pasien dengan stroke itu, cuma lihat dari gambar CT scan, ini nama infak, ini nama perdarahan, itulah. Yang sebelah kiri kalian itu adalah infak. Yang sebelah kanan kalian adalah hemorrhagic stroke. Apa bedanya? Ayo. Kalau yang kanan apa yo? Yang kiri dulu, yang kiri. Yang kiri apa yo? Terbatas penyumbatan emboli. Jadi darah tidak bisa mengalir, nekrosis. Jadi pada kondisi seperti ini ada waktu yang bisa menjadikan nekrosis kalau sudah lebih dari 24 jam. Kalau masih kurang dari 24 jam masih bentuknya transient ischemic attack. Jadi bisa buka lagi. Hebatnya stroke infark itu ada namanya masih TIA. Jadi dia jam 4 pagi sebelah kirinya lemah, jam 5 sore dia jalan normal lagi. Itu terbuka yang ini. Yang ini. Nah ini kan tengah ini menyumbat, dia terbuka lagi sehingga edan darahnya jadi lancar. Nah, sementara yang satunya ini perdarahan. Ini saya dulu seperti ini serangan ini. Tangan kanan saya sampai kekuatannya 1. Saya pulang dengan kursi roda waktu itu. Sekarang saya bisa jalan, sebenarnya saya bisa nyetir ke Surabaya bisa, ke Bandung bisa, Jakarta sudah bisa nyetir semua saya. Emang nekat saya. Jadi seperti ini, dulu pecahan pembuluh darah saya adalah sekitar 12 cc. Waktu kena stroke hemorragik. Nanti juga ada kapan stroke hemorragik itu bisa dioperasi atau enggak, ada nanti bacaan ini saya buatkan juga di sini. Jadi kalau kalian sekarang sudah mulai tensinya di atas 140, itu warning buat kalian. Siapa yang sering pusing tiba-tiba? Ayo, sering pusing tiba-tiba, pusingmu banget?
Enggak banget. Pusing kalau ujian, oke. Bangun tidur pusing. Insya Allah nggak ada resiko itu. Jadi ada namanya kondisi pembuluh darah yang sudah sempit sejak kalian lahir. Jadi itu mudah sekali pecah kalau kalian sedang mikir sesuatu yang berat. Bekerja ada tekanan yang tinggi, kalian lari olahraga, pusingnya hebat banget, itu nanti namanya adalah lupa nanti ada di sini. Itu lebih membahayakan kita pada saat kita berusia bertambah menjadi usia sekitar 25 sampai 30 tahun tuh, Dek. Ya. Nah, ini stroke iskemik ada dua. Tadi ada menyebutkan emboli. Itu hubungan sama wayo. Jantung ya, kalau emboli ya. Terus trombosis itu artinya berhubungan sama pembuluh darah ataupun trombositnya. Kemudian hemoragik ada yang intracerebral, ada yang subarachnoid. Itu adalah letaknya di tepi biasanya kalau subarachnoid itu. Sementara kalau intracerebral letaknya di dalam tengah otak kita. Itu yang paling sering intracerebral. Dan mana menjadi penyebab kematian cepat bisa dibaca di sini bahwa ada yang lebih dari 50% lebih tinggi menyebabkan kematian dibanding yang lainnya. Yuk, ada yang tanya lagi ya? Udah 2 kali kesempatan saya kasih tanya, kesempatannya yuk. Apa masih bingung stroke itu apa? Apa serem ngoco nih? Apa nih? Yuk. Ada yang mau tanya? Dari sekian ini yang dari Sumatera berapa orang, Dik? Angkatannya Sumatera? Pada Sumatera loh. 1. Oke, Sumatera. Kalimantan? Banyak juga Kalimantan. Sulawesi? Oh, banyak juga. Apa ada yang ngacung 3 kali semua? Bapaknya soalnya dari Sulawesi, ibunya dari Kalimantan. Lahirnya di Sumatera. Terus orang Nusa Tenggara ada? Dari mana, Dek? Oh, Maluku bukan Nusa Tenggara dong. Maluku lain lagi. Ada orang Bali? Orang Bali ada nggak? Nggak ada ya? Orang Mataram? Orang Bima? Orang Maluku ada? Maluku. Orang Papua? Ada Papua, oke. Banyak orang Papua memang ya. Yang Jawa berapa orang Jawa orang? Nggak banyak juga orang Jawa kok. Kedokteran UMY itu terkenal kalau Jawanya itu cuma paling banyak 40%. Nggak mungkin lebih dari 50% orang Jawanya kedokteran. Karena nggak punya uang orang Jawa, tau nggak deh? Enggak deh. Memang nggak banyak suka masuk UMY orang Jawa. Karena UMY itu lebih bagus untuk orang luar Jawa emang. Oke. Ya. Kenapa yang subarachnoid itu resiko kematiannya lebih tinggi? Oke. Ya. Oke, kenapa subarachnoid itu lebih cepat menimbulkan kematian? Karena letaknya itu di pinggir dari pembuluh darah otak utama. Karena dia menyerang ke arah meningeal juga. Lapisan penutup otak itu sendiri. Itu bisa menjadi kendala yang berat pada pasien. Dan yang saya bilang tadi pembuluh darah sering pusing ataupun sering kumat pada usia muda adalah ini. Aneurisma ini. Jadi dia lebih mudah sempit dibandingkan pembuluh darah yang lain. Jadi kenapa subarachnoid itu juga membahayakan karena dia bisa menyebabkan namanya aneurisma vaskular pada otak kita. Jadi seperti itu ya. Ada lagi yang mau nanya? Yuk, ada? Oke. Jadi ini beberapa hal yang harus Anda aja, jangan kamu ya, Anda ya, bagus ya. Anda lihat bahwa perbedaan untuk kondisi emboli ataupun trombosis. Ini yang non hemoragik ya, yang infak ya. Salah. Emboli, trombosis. Kalian lihat usianya mana, onsetnya berapa, asalnya gimana, faktor resikonya apa, kejadiannya gimana, kejangnya ada atau tidak, atau cairan otak yang muncul pada pemeriksaan
pada saat kita lakukan pengambilan cairan darah otak di tulang belakang atau namanya apa? Lali aku malah. Nanti saya nanti ingat nanti. Lumbal fungsi. Pada saat ngambil cairan di daerah lumbal. Gimana? Kenapa lumbal? Karena di situ tidak akan kena saraf utama kita ya. Kalau di atasnya lagi, di atasnya di torakal akan mudah kena saraf yang mengalir dari atas. Jadi seperti ini adalah ciri-ciri yang kita anggap penyebab dari kondisi emboli ataupun trombosis. Ya. Sementara satu lagi yang perdarahan juga ada. Onsetnya bagaimana, riwayat penyakit lainnya bagaimana, kejadiannya seperti apa, pemeriksaan neurologis apa yang kita lakukan, dan foto kepalanya seperti apa. Ini yang harus kita lihat. Sorry, nyari tempat duduk dulu ya. Ini boleh berdiri nggak sini? Boleh ya? Yuk, ada yang tanya lagi? Ada yang tanya? Yuk, silakan. Oke, sekarang ini bertanya dokter, kenapa yang perdarahan cerebral itu cepat menjadi koma? Apakah komanya lama? sebenarnya bukan masalah komanya, karena dia letaknya di daerah tengah otak itu. Kamu sudah belajar anatomi? Daerah mana menjadi penyebab koma kalau pasien itu? Sadar di mana? Batang otak? Batang otak kan? Batang otak kan letaknya di tengah. Kalau kita lihat ada bagian korteks, subkorteks, dan bawahnya lagi yang tempat otak itu, kalau dia kena di korteks, dia tidak akan memunculkan gangguan kesadaran. Tapi kalau sudah ke bawah, meskipun dia intercerebral, tapi kalau dia kena ke arah batang otaknya, itu akan mudah menunjukkan kesadaran. Jadi tergantung letaknya juga sih. Kalau tidak pada kasus yang terlalu dalam, insya Allah nggak akan sampai penurunan kesadaran. Tapi perdarahan tetap lebih mudah menyerang sampai jauh dibandingkan non-hemoragik. Gitu. Ya. Sekarang ada yang keluarganya kena stroke? Kakekmu? Saya pengen dengar cerita dulu. Apa yang membuat kamu mungkin bukan kondisi yang menakutkan ya, tapi apa yang kamu lihat dari kondisi stroke itu membuat kamu bertanya, kenapa harus seperti ini penderita stroke-nya harus seperti itu. Siapa tadi? Ada? Siapa deh yang kena? Mbah ya? Mbak Putri, sekarang kondisinya gimana? Oh, dulu berapa lama kena stroke-nya? Oke, diabetes. Nah, itu tadi kita lihat faktor risikonya ada. Ada, nanti saya jelaskan. Ada yang lainnya? Siapa? Paman? Terus ada beberapa kakak dan ayah. Oke. Dan sembuh? Meninggal. Tapi sekarang ada yang masih sakit? Oke. Masih sakit. Oke, ada lagi? Oke. Ada berapa yang harus saya sampaikan nih? Dan saya sering nyampaikan ke pasien juga sih. Tapi kadang itu berfungsi atau enggak, saya nggak tahu. Karena pasien itu beda-beda ya. Oke. Dah, itu ya, 2 ya. Oke, yang pertama tentang DM. DM memang tidak bisa sembuh. Diabetes mellitus itu penyakit yang membutuhkan obat long life. Seumur hidupnya. Kalau dia darahnya di atas 300, itu nggak akan memberi pengobatan pada stroke juga. Jadi kombinasi antara obat stroke dan obat DM wajib diberikan pada kasus tersebut. Dan itu biasanya tidak akan membaik sempurna pasiennya. Saya yakin si mbahmu punya DM jadi dan sudah lanjut, kenanya sudah lanjut juga kan? Bukan usia muda kan? Itu juga akan memberikan fungsi yang tidak maksimal dalam pengobatannya. Sementara tadi dari paman sama saudara bapak,
Umur paling muda berapa, Dek? Pamanmu yang kena 40? Dia bekerja sebagai apa? Nggak kerja? Oh gitu. Oke. Stroke itu pengobatan utama adalah pada saat uh, fase awalnya. Seminggu setelah stroke adalah masa di mana kita melihat stroke itu mengalami perbaikan atau tidak. Kalau pasien tidak mengalami perbaikan, kita nggak akan memberikan harapan pada pasien itu terlalu baik oleh dokternya. Tapi kalau terjadi perbaikan, kita memberikan harapan yang baik pada pasiennya. Karena bagi saya seorang dokter saraf, pasien stroke yang sudah kena stroke bukan TIA tadi yang 24 jam ya, itu tidak akan sembuh sempurna 100%. Tapi bisa 98%. Kenapa kita bilang 98%? Nah, dia masih bisa melakukan aktivitas harian. Seperti saya juga nggak 100%, saya tetap 98%, saya kekuatan saya di kekuatan saya itu tetap 5 min bukan 4 ya. Saya masih bisa ngapa-ngapain, cuma saya kadang lupa harus makan pakai tangan kanan deh. Itu yang membuat saya. Untuk kondisi seperti pasien di usia 40 tahun adalah mentalnya harus diperbaiki juga. Karena orang kena stroke itu pasti pada hari pertama serangan atau seminggu setelah serangan dia akan merasa down. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak akan bisa sembuh nih kayak ini. Itu harus diingat pada pasien-pasien ya. Motivasi adalah penting oleh keluarga. Kalau keluarga tidak memotivasi, nggak ada gunanya juga pasien itu diobati. Obat bisa mengendalikan kondisi stroke-nya, tapi tidak bisa memperbaiki menjadi lebih baik. Ingat itu ya. Saya pun seperti dulu, waktu pertama kali setelah kena serangan stroke, saya 2 bulan pertama saya nggak mau sembuh. Itu aneh itu, seorang dokter saraf aja nggak mau sembuh deh. Karena saya merasa sakit, saya kok aneh. Saya usia 32 tahun waktu itu. Saya baru lulus spesialis saraf 3 tahun yang lalu, saya 32 tahun saya kena stroke, daunnya seperti apa. Jadi harus mentalnya diatur. Jadi penderita stroke itu tidak melulu tergantung sama obat, tapi mental yang paling utama harus disembuhkan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Itu yang penting. Kalau usia lanjut agak sulit karena
ya 70%, 60%, 50% cuma tiduran doang, jadi 25% bisa aja. Tapi stroke akut yang kita harapkan bisa kita kembangkan untuk membaik. Kalau stroke ulang tidak bisa kita berikan apa yang tinggi pada pasien tersebut. Ya. Kemudian stroke komplit itu di mana stroke sudah berhenti serangannya dan itu masanya adalah pemberian fisioterapi atau perbaikan dengan menggunakan terapi lain selain obat-obatan. Ini termasuk pengobatan mental, obat anti DM, anti hipertensi itu penting pada stroke komplit karena dia sudah berhenti pada titik itu dan itu dapat kembali lagi normal setelah sekian waktu. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini ada berapa sih cairan darah yang harusnya beredar di otak itu? Secara normal cerebral blood flow adalah 53 ml per 100 jaringan otak. Jadi ini yang harus kalian. Kenapa itu terjadi? Karena dia berfungsi untuk mengurangi atau mengkondisikan sel otak itu supaya tetap baik dan bisa memperlancar kondisi otak. Dan kalau jumlah itu berkurang, misalnya jumlahnya kurang dari 10 ml aja per 100 mg per menit, itu bisa jadi apoptosis atau kematian sel otak itu sendiri. Itu pada usia lanjut biasanya sudah menurun secara konseptual, memang dia tidak bisa total 53 ml per 100 mg per menit. Itu yang menurut kita tentukan di situ. Jadi kalau kita lihat yang kita harus hati-hati pertama adalah gula sama kolesterol. Kenapa? Inilah darah itu balik. Jadi atas tidak bisa daya lagi otak ini, jadi dia mati dan mematikan sel-sel otak yang harusnya dialiri darah dari bawah. Jadi kalau kalian masih usia segini, it's fine for you. Saya mau ngapain pun aman. Cuman nanti pada umur berapa akan terjadi perbedaan sirkulasi darah yang akan kalian alami berdasarkan stres, berdasarkan ST1 ujian juga. Tentunya persentase beda-beda ya ST ujian ya. Masih ada nama nggak? Kayaknya bagus-bagus nggak ada nama? Ya, tapi kemarin ada kan? Iya. Lo semua nggak? Karena saya dulu kalau tentamen mesti pulang. Paling nggak suka nutup. Oke. Ya. Sebenarnya ya itulah. Jadi perkembangan kalian akan ditentukan pada saat kalian mahasiswa seperti ini. Kalian nanti lulus jadi apa, dokter apa, itu akan menentukan kondisi kalian. Ya itu tidak semua akan terjadi. Yang penting kalian harus yakin bahwa kalian akan sehat selamanya itu aja. Nah ini. Jadi pembuluh darah kita itu tidak selalu lancar, sehat walafiat, tapi semakin lama terjadi penumpukan kolesterol. Nah, selain tadi saya tanya masalah DM, masalah hipertensi, yang penting juga adalah masalah kolesterol. Itu tadi dengan faktor risiko yang kegemukan tadi ya, itu untuk menunjukkan kolesterol kita seberapa. Kalian pernah nggak cek kolesterol? Belum pernah ya? Berapa? Ideal untuk kalian adalah 150 ya. Kalau udah yang tinggi 150 harus khawatir. Mungkin ya intake makanan. Siapa yang penggemar Warpindo di sini? Penggemar Warpindo. Oke. Kalau saya ingatkan, kalau kalian sehat walafiat nggak apa-apa kalian makan Warpindo. Tapi kalau kalian punya sinko, punya general tonic seizure, leave it. Jangan makan Warmindo lagi. Itu saya kira apa? Sinko seizure apa?
apa pingsan ya, tapi adalah golongan epilepsi ya. Itu sangat tidak disarankan memakan mie instan. Mie instan ya, bukan mie Jawa ya, bukan mie Pak Pele ya. Tahu kan Pak Pele? Jarum sana itu jarum. Oke, kemudian yang jadi seperti ini ya. Ini adalah hal yang menunjukkan bagaimana pelan-pelan kolesterol itu. Nah, lumpuh seperti ini. Dia lumpuh dari atas sampai bawah sampai melingkari kondisi pembuluh darahnya, dan kemudian ini yang membahayakan kalau letaknya adalah di otak. Kalau otak-otaknya di jantung memang juga kondisi pada jantung yang akan menjadi kondisi yang rusak juga. Nah ini mungkin saya masih seperti ini ya. Ini ya. Oke, ini inilah mungkin usia 60 tahun begini ya. Ini terus nanti usia 60 tahun ya. Ini tuh sudah meninggal udah baru kayak gini ya. Udah gak, jadi gak kayak kolesterol gitu loh. Meninggal tuh maksudnya usia wajar lah. Makanya saya bilang 80. Kalau 10 tahun kita meninggal insya Allah masih wajar lah. Oke. Jangan sekarang pas gini ya om. Wah iya kalau sekarang gini kan. Mungkin kalian suatu saat perlu cek lab awal sebelum. Kan usia masih 19 tahun lah. Udah 20 ya? Lah bikin kalian harus memahami. Jadi untuk kondisi kalian sebagai seorang mahasiswa kedokteran itu pasti akan ditanya oleh banyak orang. Sampai kalau pulang kampung ditanya tetangganya, mesti tahu? Nggak mungkin nggak ditanya sampai tetanggamu. Mbak, ini kok anak saya kok sesektor saya bayar, ya kan apa ya? Iya, kita kok pada belum masuk belum. Tak apa ya. Ya, jadi seperti ini. Kita berharap kita terus dalam kondisi sehat walafiat ini. Healthy artery, build up begin. Plug tutup. Jadi di usia ini sudah balik pembuluh darah, kita tidak bisa melakukan pelancaran dari kondisi. Oke, ada pertanyaan sama sini. Soal juga ngomong ya. Yuk, tanya yuk. Yes. Pertanyaan bagus. Jadi sekarang di neurologi selain menggunakan obat antiplatelet atau anti pembekuan darah itu seperti mini aspirat, kemudian clopidogrel ataupun KD fetal atau seltasol, itu bisa dilakukan namanya neurointervensi. Kalian tahu yang jantung yang dilakukan stem itu dari tangan kemudian dimasuki kawat ring, ya ring betul. Sekarang ada subspesialis namanya neurointervensi, tapi dari vena jugular. Jadi otak kemudian buka sumbatan itu. Sekarang neuro punya subspesialis lagi yang namanya neurointervensi. Jadi itu harapan kita untuk lebih baik lagi pada pasien-pasien yang punya plak ruptur. Jadi saya obat-obatan, tapi pada fase akut saja bisa dilakukan itu. Tidak bisa pasien sudah lama karena tidak bisa kawat itu membuka yang sudah lama ya. Apa deh namamu deh? Dari mana? Ini sama Medan juga? Oh. Yuk, ada tanya lagi? Silakan yuk. Jarak pertama ke
keduanya berapa lama? Oke. Yang pertama itu membaiknya berapa jam ataukah berapa hari? Mungkin betul perbaikan itu menunjukkan suatu kondisi yang membaik setelah berapa minggu, tapi mungkin tidak 100% ya. Untuk serangan kedua mungkin eyangmu tidak terlalu perhatikan kondisi waktu itu. Dan selalu serangan kedua, ketiga, keempat selalu lebih berat daripada serangan pertama. Tidak pernah stroke itu serangan kedua lebih baik daripada serangan pertama. Jadi hindari stroke ulang pada stroke. Stroke ulang pada stroke, benar ya? Oke. Stroke ulang pada stroke. Jadi memang itu kemungkinan pada serangan kedua lebih berat kondisi berdarah ataupun penyumbatannya. Mungkin itu yang harus kita ingatkan pada pasien untuk setelah stroke pertama harus bisa menjaga diri. Yang kadang-kadang orang atau pasien itu anggap hal yang sepele maksud dilakukan pada saat dia sembuh dari stroke pertama. Itu. Ya. Kau dari mana? Buat sama? Mui. Banyak mui di sini. Dari Jogja ada berapa yang di sini? Ah, dari sama mana aja? Ada MUI, ada MUI, ada. Cuma dua, Mada kan? Matagan, satu tagan kan? Pak mana apa ada? Ada Pak mana apa? Gak ada. Cilayuta? Asik dan kita, anak saya juga Cilayuta gak ada. Mau masuk sini anak saya katanya mau masuk sini. Gak tahu nanti. Cewek anak saya. Sekarang angkatan berapa sekarang? Berarti anak saya kelas 1 kan kelas 3 tahu mesti anak saya. Banyak ngomong anak saya. Ya ini ya, kita lihat nanti kondisi untuk sumbatan seperti ini. Nah yang kedua adalah bagaimana sebab sering dari hipertensi itu juga menjadi penyebab perburukan pada pasien. Pertama, kalau tekanan darah itu meningkat signifikan, itu akan terjadi, ya tadi namanya darah, kalau terjadi peningkatan, dia akan melakukan tekanan yang tinggi pada pembuluh darah yang dilewatinya, sehingga akan membentuk suatu kondisi massa yang mungkin tidak seperti kolesterol tadi, tapi dia juga akan membentuk lepasan seperti emboli tadi yang menyebabkan namanya diffuse of bloodism. Jadi jaringan otaknya akan terganggu juga. Itu yang penting pada hipertensi. Karena hipertensi itu mau tidak mau harus diturunkan pada serangan awal stroke. Jelas kalau stroke itu terjadi, insya Allah akan hipertensi. Kalau nggak hipertensi nggak mungkin dia akan stroke. Nah ini kalau sebagian dengan posisi stroke hemoragik itu mengalami tidak akan meninggal. Jadi saya masih beruntung dulu. Tensi saya waktu masuk UGD itu 210/140. Ya Allah, saya jalan ke UGD waktu itu dengan terpincang-pincang. Mbak, suntikan ini, suntikan itu, scanning, oke, udah. Untuk dokter dulu ya. Jadi ada juga satu juga. Mana namanya golden period, mana namanya therapeutic age pada stroke itu penting juga, nanti kita harus ingat itu. Ya, ini yang keadaan-keadaan yang menjual pada stroke ya. Nah, ini yang pembuluh darah pecah ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, aneurisma merupakan salah faktor resiko karena lemah dalam dinding arteri. Ini adalah dinding yang saya bilang tipis sejak lahir. Orang yang punya bakat aneurisma tidak boleh emosional, tidak boleh banyak pikiran. Saya mengalami ada 3 pasien saya dengan usia 25 tahun meninggal karena aneurisma. Jadi memang harus kita buat hati-hati juga ini. Jadi bisa aja seperti ini. Mungkin pembuluh darahnya bukan tidak normal, tapi ada sedikit bagian yang tipis yang menyebabkan pembuluh darah pecah pada saat tertentu. Jadi dia kalau marah emosi, tensinya jadi 200. Itu sangat tidak diperbolehkan di usia 20 tahun sampai 30 tahun. Jadi ribet banget kotak itu. Saya pun malas baca ini. Tapi yang penting saya tahu ini kayak sini ya udah. Gampangnya gitu. Besok kalau kalian ambil spesial darah,
Kami punya cara sendiri untuk belajar namanya siklus bilisi itu seperti apa ini. Siklus bilisi. Siklus bilisi itu nih. Ada juta kayak gini, simbolnya kayak gini tapi sebenarnya. Tapi sepertinya minta ampun soalnya. Itu aliran dari darah ke jantung ke otak, otak ke jantung, jantung ke paru-paru, paru-paru ke otak. Jadi pada saat tertentu kan akan menemukan pasien dengan sistem tubuh yang terganggu secara kompleks. Artinya jantungnya terganggu, paru-paru terganggu, ya tidak bisa memberikan aliran darah yang baik pada otak. Terus kalau seperti itu wassalam. Cara gimana harus cover 3 dokter, dokter JP, spesialis pulmoner, spesialis paru, spesialis saraf. Kalau nggak bisa nafas lagi, spesialis anestesi yang pakai ventilator. Nah ini otak itu seperti ini, simpel kan? Jadi kalau kalian lihat sini, cerebellum itu sini, ini yang fungsinya untuk vertigo ataupun keseimbangan. Sebenarnya dia tertutupi, tapi ini punya resiko sekali kalau kita kena benturan dengan lipat. Artinya apa? Jatuhnya apa namanya? Kenapa? Lipat lah. Bahasa Jawa lipat. Lipat itu jatuhnya ini. Atau nah, kena benturan itu udah. Itu harus diawasi juga kondisi vertigo. Tidak akan itu ada kelemahan, tapi dia adalah kondisi yang terus tadi yang selanjutnya adalah pons, batang otak ini yang mempunyai fungsi untuk kesadaran kita terganggu. Kalau kita letaknya di sini mungkin belum terganggu, tapi kalau sudah ke bawah sini ini akan juga gangguan pada pons dan ke arah spinal cord. Ini udah ke arah bagian cervical, thoracal sama ini gejala tadi yang sering terjadi. Sekarang kalian kalau lihat pasien catatan, semua ini adalah munculnya gejala mendadak. Kalau nggak mendadak itu mungkin shock artinya tumor, yang kedua infeksi, yang ketiga trauma. Tapi trauma itu sangat mungkin harus ada bentuk benturan. Jadi ada yang namanya afasia, ada yang nama monocular visual loss, ada yang unilateral sensory complaint, ada unilateral weakness. Itu seperti ini. Kan jalan saya nggak bincang, ya karena saya belum selesai, nggak bisa harus selesai 2 tahun. Saya nggak akan. Kalau orang tanya, dok kenapa pertanyaannya gitu? Saya pernah ngatur. Dengan gimana ya jawabnya. Terus juga hemoragik biasanya paling sering, kalau hemoragik itu paling sering pernah sadaran deh. Pasien dengan tiba-tiba pingsan, tiba-tiba tertidur, itu adalah yang namanya hemoragik. Tapi saya dulu enggak sih, saya ambil pares saja tuh, saya dulu, saya nggak sampai nggak sadar kalau bilang waktu itu. Telepon perawatku untuk ngasih obat terus itu. Yuk, ada yang mau tanya lagi yuk. Yuk, saya kan suka nggak tanya, jawab yuk. Jadi saya nggak mau cerita kalau kayak gini bohong-bohongan loh. Saya pernah ngalamin sendiri, saya nggak mau cerita bohong-bohongan tentang stroke. Pokoknya saya kalau menceritakan sesuatu yang pernah saya alami. Besok vertigo pun saya pernah vertigo juga, jadi saya tahu kalau vertigo itu nggak nyaman. Terus apa lagi? Oh ya jangan yang infeksi besok nggak mau saya nggak pernah main infeksi, jadi nggak mau. Meningitis, S5 itu jangan repot. Yang penting kita harus belajar demensia. Jadi saya ada yang lucu deh. Saya setelah kena stroke lebih mudah ingat sesuatu dibandingkan sebelum stroke. Jadi saya lebih pintar dibandingkan saya sebelum stroke. Aneh. Kalau saya
Saya tahu nama salah satu dari kalian, saya akan ingat terus kalau ketemu lagi saya akan tahu nama kalian. Tapi saya tadi nggak kayak nama kan, sengaja nggak. Saya kalau ingat nanti malah saya salah satu orang aja ya. Katanya lagi silakan yuk. Oke, baik ya. Dalam menilai diagnosis seseorang, kita tidak selalu punya scanning untuk menilai kondisi pasien. Kadang-kadang terpaksa kita menggunakan algoritma yang menunjukkan ini arahnya kemana. Sebenarnya gampang caranya cuma hemoragik, hemoragik. Tapi itu mempengaruhi obatnya juga deh. Ya, kan penting ya. Jadi pertama kita lakukan analisis, pemeriksaan klinologis tadi sudah kita lihat apa. Dan yang kedua menggunakan algoritma ini. Di antara tiga algoritma ini yang paling gampang adalah ASGM. Algoritma stroke Gajah Mada. Kalau ciri res harus bawa kalkulator. Ribet soalnya. Junaidi sih agak gampang tapi banyak. Kita lihat di sini. Analisis pertama ada lihat nih yang penting nih. Apa? Sakit ya. Mendadak. Kemudian ada ini juga hasil lain. Jadi ada yang kamu tanya, Pak sedang wudhu atau sedang tiduran, serangannya lebih pagi. Lagi wudhu berarti aktif ya. Oke, kalau sedang tiduran istirahat. Itu untuk menilai gambaran kemungkinan diagnosis. Kemudian yang lainnya ini ada peringatannya, ada nyeri kepalanya, ada kejangnya, ada muntahnya, ada pemal sadarnya. Nah, ini adalah algoritma stroke Gajah Mada. Gampang, cuma 3 pemeriksaan yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah penurunan sadaran, nyeri kepala, refleks Kawinski. Mana yang ke arah hemoragik? Tuh. Mana yang ke hemoragik? Ada percaya. Ya. Jadi intinya, kalau pasien itu ada penurunan sadaran, sangat mungkin itu perdarahan. Atau sangat mungkin perdarahan kalau ada 2 dari kondisi yang dialami pasien tersebut. Betul, jadi kepala sama penurunan sadaran itu hal yang memungkinkan untuk mendiagnosa itu stroke hemoragik. Ingat ya, itu akan keluar kalau ujian 5 tahun lagi. Ya 5 tahun lagi bukan soal kalian besok. Ini yang cuma Junaidi itu kan banyak loh. Ya itu poin-poinnya harus dihitung. Saya juga malas pakai ini lah. Ini lagi, nah ini dia harus dihitung. Alimen 3 dan sebagainya. Saya kalkulator makanya saya bilang. Dokter saya tuh nggak usah buat kalkulator, saya nggak suka. Karena kita mau dari masuk program itu karena matematika kan. Iya kan? Siapa suka matematika di sini? Aduh, ya. Nih, skornya kayak gini. Inilah makanya. Itu pun masih syarat scanning lagi. Ini lebih baik yang tadi algoritma masuk Gajah Mada ya, yang paling aman. Nah ini. Bagaimana untuk bisa penunjangnya? Yang penting adalah pada kasus stroke ada CT scan. Kita tidak perlu pemisahan lagi, ada CT scan untuk minimalnya. Tapi kita gunakan MRI kalau belum bisa lebih bagus ya. Nah ini untuk mengetahui secara awal, ini yang paling kalian harus ingat. Yang pertama ada face-nya, Ferot tadi bilang. Kemudian ada arms-nya tadi rumput separuh. Speech-nya bicara velo. Dan sakit ya mendadak ya. Tidak boleh dulu, udah berapa lama ini? Udah 6 bulan dong. Jangan pelan-pelan. Kapan serangannya? Baru hari pagi dok, habis makan habis hari pagi kok pasiennya terus tiba-tiba velo dok. Itu mungkin. Ya.
gampang toh stroke, gampang kan? Dan yang kedua time-nya ya, waktunya. Kenapa kita teruskan time? Karena ini. Pada saat kita sudah mengobati pasien, yang penting adalah ini. Nih, saya bilang, therapeutic window antara 12 jam sampai 24 jam saat setelah serangan. Saya kemarin masuk dalam golden period, kurang dari setengah jam saya sudah langsung masuk UGD. Dan saya dipraktek waktu itu serangannya. Nah, enak lah. Di rumah sakit jalan saya ke UGD. Enak soalnya. Alhamdulillah. Kan enaknya kan. Jadi kalau kita bisa menyelamatkan pasien dalam tempo 3 sampai 6 jam, hebat. Tapi di Indonesia nggak mungkin. Pak Bu, kapan serangannya? 3 hari lalu dok. Kok baru-baru rumah sakit sekarang? Digosoki dok, dibalsemi dok, dikompres dok. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Jangan lupakan bahwa stroke itu as soon as possible you can have to get it to hospital. Ya kan? Tapi repot deh. Kamu akan beradu pendapat sama orang banyak. Mungkin kamu ketemu sama tetanggamu ya, ada yang seperti itu, rumpus paru, nanti Bu, kita olesi dulu tangan kanannya pakai balsem nih, pakai minyak cat tampak, pakai minyak zaitun. Nah, kok kapan sembuhnya Bu? Biar nanti kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Gitu. Gitu. Saya jumpai pasien kenapa dari rumah sakit karena itu. Padahal dengan masuk BD langsung kita obati, insya Allah akan lebih baik daripada yang lain-lainnya. Ya. Jadi kalau kita lihat sini tadi kami tanya obat untuk penyumbatannya ini ada terapi tombolitik, antiplatelet, antikoagulan. Biasanya yang dipakai untuk saraf adalah neuroplatelet, antikoagulan, antitombolitik ini biasanya dilakukan oleh jantung yang ada kondisi kelainan jantungnya. Kemudian kalau ini mau dilakukan pembedahan, tergantung kondisi pasiennya. Kalau kita dalam perdarahan minimal 35 cc perdarahan yang muncul, itu baru operasi. Kalau nggak segitu, nggak perlu operasi. Jadi ada satu rumah sakit di Indonesia, bukan di Indonesia ini, di Kanuhai. Kanuhai ya sekarang ya. Oh, betul ya Kanuhai. Saya dengar nama Kanuhai kan. Ada rumah sakit itu menentukan kalau stroke perdarahan itu masuk ke dokter bedah saraf. Stroke perdarahan masuk ke bedah saraf, tidak dilangsungkan ke saraf. Padahal dari penelitian disebutkan pasien dengan stroke perdarahan masuk ke dokter bedah saraf itu cuma 5-7%. Karena apa? Tadi 35 cc perdarahan harus muncul dan dikonsul ke bedah saraf. Kalau nggak seperti itu nggak usah dikonsulkan. Jadi kan terlalu abu-abu kan kondisi seperti itu. Itu yang membuat dokter sarafnya jadi stres. Kemarin saya baca di WA-nya teman-teman spesialis saraf. Kok ini gimana caranya? Sebenarnya dia mau mengobati apa, dia nggak mengobati, nggak suka operasi itu dia. Jadi dia mengobati berdasar stroke perdarahan aja. Jadi seperti itu. Yang saya dengar Indonesia namanya Kanuhai. Udah Kanuhai apa ada ya? Ya, jadi seperti dia. Ini contohnya. Ada yang namanya antithrombolytic, plasminogen. Nah, ini syarat yang penting dalam pemberian trombolitik itu harus 3 jam setelah serangan, jangan lebih dari itu. Ya, kalau lebih mungkin 3-6 jam deh penggunaan antithrombolytik ya. Sementara obat yang lainnya, antithrombolytik ini tadi saya bilang aspirin, clopidogrel, diglawal, itolizin, sildenafil ini boleh diberikan untuk kondisi stroke hemoragi. Sementara untuk jantung biasanya akan nambah heparin. Ini tergantung dari kondisi jenis stroke-nya juga. Ini infak ya. Infak itu ada jaringan penumbra yang
Tadi saya bilang kalau TIA itu pasti bisa membaik dalam 24 jam, mungkin penumbuhannya juga sudah lebih baik setelah 24 jam. Jadi belum sampai pecah ini. Kalau untuk perdarahan tentunya yang penting dalam terapi kita adalah menggunakan mannitol. Mannitol adalah obat utama untuk perdarahan di saraf. Kalau lain-lainnya mudah-mudahan ini harus ada indikasi, dan untuk tambahan lain kita gunakan karena yang sama untuk pembedaan. Oke, misalkan yang posisinya dengan operasi perdarahan. Tidak indikasi adalah perdarahan yang kecil. GCS-nya mungkin sampai koma. Jadi kan nggak banyak yang operasi harusnya pasien dengan perdarahan, karena kondisinya juga pasien-pasien seperti ini yang harusnya dilihat. Ini yang menjadi indikasi adalah lebih dari 50. Jadi saya tadi menyebutkan 35 karena itu lebih sering terjadi pada pasien dengan besaran 35 cc perdarahan. Nah ini juga harus digunakan terapi khususnya. Oke, ada penggunaan mannitol ataupun paracetamol, sitikolin untuk memperbaiki aliran darah otaknya. Faktor resikonya tentunya harus dikendalikan semua, ini hipertensi, DM. Kemudian epidemiologiknya harus dilakukan juga. Dan yang boleh adalah preventif dan rehabilitasi. Jadi kalau kalian lihat pasien di mana dia tidak bisa berjalan, kalian harus bantu bagaimana dia berjalan, mengambilkan sesuatu juga harus dilakukan secara efektif mungkin untuk melatihnya, karena itu menjadi kemandirian pasien yang harus dikuasai kembali oleh pasien dengan stroke. Oke, prognosisnya ini baca aja dulu. Oke, thank you. Oke, ada pertanyaan, silakan yuk. Yuk, ada pertanyaan yuk. Jadi stroke itu memang tidak hanya membentuk kelainan yang bersifat motorik ataupun gerakan saja, tapi secara mental banyak pasien yang mengungkapkan sesuatu yang gembira menjadi nangis, sesuatu yang sedih dari nangis menjadi gembira itu ada. Jadi ketawanya berlebihan, nangisnya berlebihan itu ada. Tergantung dari letak lesinya di otak. Karena otak yang kita miliki itu punya banyak fungsi dari paling puncak sampai paling bawahnya, dari paling dalam sampai paling luarnya. Semua itu tergantung dari kondisi letak lesi di otaknya. Jadi ada yang emang nangis, Pak, gimana hari ini? Ada, Pak, gimana ya? Ada, gila seperti. Jadi itu tadi akan menjadi hal yang harus kita lihat pada pasien-pasien yang Anda didampingi oleh pasien itu. Nanti ada seperti itu. Oke, lagi. Yuk, ada lagi silakan. Tetap dia adalah stroke yang non-hemorrhagic. Tapi kalau kalian harus amati juga perbaikannya setelah berapa lama dia masuk. Misalnya saat masuk dia lumpuh tangan kiri. Saya tanya, Pak, ini awal serangannya kapan? Tadi pagi dok saat saya wudhu. Misalnya itu jam setengah 5 pagi ya. Terus setelah itu dia nanti masuk UGD, kayak obati dengan obat infak. Setelah itu nanti jam 5 baik, tetap gunakan obat infaknya untuk ke rumah paling enggak 5 hari untuk pengobatannya. Jadi sudah dimakan infak, tapi sebutan pada saat itu tidak boleh disebut sebagai dok infak, tapi IIA. Gitu. Nah, ya ada lagi.
apa, Dik? Ke lokasinya apa? Coba kamu, Dik. Di mana? Acara dokter ada di sini. Banyak ya? Banyak. Oke. Apa-apa. Memang dokter bisa harapkan orang tuanya menurutkan ini. Oke, baik. Sudah tidak lagi. Oke, baik. Kita